Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Bunda aku, Nafisa Ulala. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang ASI booster apa yang selama ini aku pakai untuk meningkatkan kuantitas dan juga meningkatkan kualitas ASI aku. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe. Oke, kita langsung aja ke videonya sambil aku gendong baby ya. Kenalin dulu nih, namanya Baby Kalista. Umurnya 2 bulan, mau 3 bulan nih onkel. Oke. Balik lagi dengan Baby Kalista yang udah bobo sambil nenen. Oke, aku mau ceritain tentang pengalaman mengasihi aku dengan Baby Kalista mulai dari newborn sampai sekarang, dan juga ASI booster apa aja yang udah aku pakai untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ASI aku selama ini. By the way, ASI aku tuh udah keluar ketika aku hamil 37 kalau nggak 38 minggu. Keluarnya nggak banyak sih, ketika dipencet doang nipplesnya baru air susunya keluar. Tapi kalau nggak diapa-apain ya udah, dia nggak akan keluar, dan keluarnya pun juga dikit banget. Ketika aku melahirkan, alhamdulillah udah bisa langsung nenenin saat itu. Walaupun saat itu aku sesar ya, jadi sedikit susah karena kan juga sakit ya untuk miring kanan miring kiri. Akhirnya baby itu tiap kali selesai nenen itu sekitar jam beberapa menit selalu nangis tiap malam. Kalau siang sih enggak, tiap malam doang dia nangis. Nah, kita sebagai orang tua baru, karena memang masih awam banget ya anak pertama, jadi mengartikan baby nangis sama dengan lapar. Aku ngiranya saat itu baby aku masih kurang, kayaknya ini air susu aku kurang deh. Jadi aku minta tolong suami aku untuk membuatkan susu formula. Itu kesalahan besar banget ya menurut aku teman-teman, karena harusnya ketika air susu kita udah keluar, kita harus selalu nenenin baby kapanpun dia mau, atau setidaknya 2 jam sekali. Nah, kenapa? Karena prinsip ASI itu supply by demand. Jadi dia akan terus mensuplai ketika permintaan banyak. Tapi kalau kita nggak ngeluarin, nggak nenenin, jadi supply-nya cuma segitu-segitu aja, nggak akan meningkat. Dan ketika nenen itu kayak merangsang produksi ASI kita tuh lebih banyak. Itu kesalahan pertama. Dan baby baru lahir tuh juga lambungnya kan masih kecil ya, masih sebesar cherry ya kalau nggak salah ya. Jadi menurut aku ASI setetes tuh udah sangat-sangat cukup banget buat baby kita. Nah, kesalahanku juga saat itu aku belajar ilmu perasian itu setelah melahirkan. Jadinya gelagapan dan mengira-ngira kayaknya masih lapar deh, kayaknya kurang deh. Nah, itu anggapan aku sebagai orang awam saat itu yang mungkin masih belum belajar tentang ilmu perasian. Jadi bagi kalian yang mungkin sekarang lagi hamil, banyak-banyak deh belajar tentang ilmu menyusui, ilmu perasian, karena itu penting banget. Jangan sampai kayak aku baru lahiran baru belajar juga, karena menurut aku udah telat banget sih kalau kayak gitu ya. Oke, lanjut. Hari keempat kalau nggak kelima di rumah. Nah, saat itu pertama kali nyusuin tuh baby aku masih bingung puting. Karena apa? Karena tadi waktu di rumah sakit aku ngasih dia susu formula lewat dot. Akhirnya apa? Dia bingung puting tiap kali nenen dia ngamuk nangis. Akhirnya aku nggak tega, akhirnya aku kasih lagi tuh dot, tapi beda lagi. Ini isinya ASI, karena aku tiap 2 jam sekali itu mumpah. Ribet sih iya, tapi ya gimana ya, namanya ibu pasti pengen banget ngasih yang terbaik untuk anaknya. Setelah itu hari ke-6 kalau nggak salah aku coba untuk nenenin, dan itu adalah muncul drama-drama puting lecet, berdarah, terus kayak putingnya itu kayak kuil gitu loh teman-teman, dan itu tuh perih deh, sakit banget, nget. Cuman aku nggak sampai sakitnya yang sampai ada kan yang sampai menggigil, sampai panas gitu, ada mungkin karena memang sampai berdarah-darah banget ya. Tapi saat itu alhamdulillah aku nggak sampai berdarah banyak banget, cuman ya lecet, tapi ya cukup sakit dan nggak nyaman rasanya, kayak cenut walaupun nggak dinenenin. Akhirnya aku memutuskan untuk pompa. Belajar ilmu pelekatan saat menyusui itu teorinya kelihatan gampang, tapi ternyata prakteknya nggak semudah itu. Kayak oh gini doang, cuman ditinggal ditempelin,
payudaranya masuk semua ke mulut baby, payudara dan air rolanya masuk ke mulut baby udah. Tapi ternyata ketika mempraktekkan itu nggak semudah bayangan aku, dan cukup susah sih. Sampai sekarang pun aku masih belajar gimana sih melekatin yang bener itu, karena sampai sekarang pun tiap kali nyusuin ada kalanya sakit karena ya tradisi mungkin kurang tepat ya pelekatannya. Itu akhirnya aku konsumsi ini nih, pelancar ASI. Coba-coba Mama Bear pelancar ASI, yang teh pelancar ASInya. Kan kalau produk Mama Bear itu banyak variannya ya, ada yang dia kayak cookies, ada yang dia susu almond, susu soya. Nah aku coba yang teh pelancar ASInya, isinya 20 kantong teh satu boxnya. Aku saat itu konsumsi sekali sehari, padahal di anjurannya itu tulisannya 3-4 kantong sehari untuk meningkatkan produksi ASI. Dan kalau udah cukup meningkat sesuai dengan diinginkan, bisa dikurangi dosisnya sampai 2 kantong sehari. Nah, karena saat itu menurut aku cukup ribet ya, karena harus menyeduh air panas dulu, terus dia harus dilarutin dulu, nunggu sekian menit baru bisa diminum, biar tehnya larut dulu. Jadi aku cuma konsumsi sehari sekali, tapi cukup ngefek. Hal yang aku rasain ketika aku produksi Mama Bear, ASI aku lebih banyak iya, cuman nggak yang sampai banyak banget, enggak. Dan ini lemak ASI aku lebih tebal daripada ketika aku tidak mengkonsumsi ASI booster. Itu yang pertama. Kemudian ketika Mama Bear ini habis, aku coba lagi tuh produk lain punyanya Mom Uung. Nih, Mom Uung. Nah si Mom Uung ini tuh kandungannya tuh langsung tepat gitu loh. Ada daun katu, daun kelor, sama ikan gabus. Ikan gabus ini ada proteinnya, bagus buat ASI juga, dan juga dia bagus untuk pemulihan yang operasi sesar. Nah ketika aku mau konsumsi Mom Uung ini, karena dia nggak ribet ya, jadi aku konsumsinya sesuai anjuran 2x2 sehari. Jadi konsumsi sehari itu ada 4 pil sehari, karena kan dia konsumsinya langsung pakai air putih ditelan udah gitu kan. Jadi aku konsumsinya sesuai dengan anjuran si Mom Uung ini. Hal yang aku rasain ketika konsumsi Mom Uung, pertama ASI aku lebih banyak, yang mungkin semula 60-50 mili, mentok 80-90, ini sekarang bisa sampai 160 mili. Itu menurut aku udah banyak banget untuk ukuran baby Calista ya, karena 160 mili itu bisa untuk 2 kali minum baby Calista. Nah terus aku rasa Hin Milk aku lebih kental daripada aku konsumsi Mama Bear. Mungkin karena dosisnya yang aku nggak patuhi ya, jadinya ketika aku perah yang hasil Mama Bear ini, Hin Milknya agak encer. Nah jadi kalau menurut aku lebih prefer Mom Uung. Kenapa? Karena pertama dia nggak ribet, tinggal langsung diminum dengan air putih udah, nggak harus diseduh ataupun harus nunggu dulu. Tapi balik lagi ya, ASI booster itu cocok-cocokan. Ada yang mungkin cocok di produk A, ada yang mungkin baru cocok di produk B. Jadi kalian bisa coba dua-duanya tuh, karena menurut aku harganya sama-sama worth it, sama-sama affordable. Yang Mama Bear itu harganya 30 ribuan, 30 berapa ya, lupa, pokoknya nggak sampai 40 ribu deh aku beli waktu itu. Dan untuk Mom Uung itu harganya ada yang 70 ribu untuk 30 kapsul dan 120 ribu untuk yang 60 kapsul. Berarti itu tiap kali minum 4 tablet ya sehari. Nah kalkulasiin sendirilah berapa habisnya. Terus setelah itu gimana caranya biar baby aku mau DBF lagi? Ya aku usaha buat nenengin dia walaupun dia sambil ngamuk-ngamuk, karena baby aku kalau misalkan dia nggak lagi lapar atau mungkin nggak lagi haus, dia tuh nggak mau ngisep gitu loh teman-teman, karena udah kebiasaan pakai dot, yang mana kan kalau dot kan udah netes ya, nggak harus dihisap dengan effort yang lebih, dia udah netes sendiri. Jadi ketika dia nggak lapar banget, dia nggak mau tuh untuk menghisap putingnya. Jadi aku kasihnya waktu dia bener-bener lapar. Ya hasil ngamuk banget ya, marah-marah banget sampai nangis-nangis. Cuman ya gimana lagi, harus dimulai, harus belajar gitu teman-teman. Jadi saran aku bagi kalian yang sedang hamil, banyak-banyak belajar tentang ilmu mengasihi, banyak-banyak belajar tentang ilmu menyusui, biar nggak kayak aku gelagapan bahkan sampai babynya bingung puting. Kalau sekarang sih baby Calista alhamdulillah dia dot oke. Nenek langsung juga oke. Cuman saat dia dikasih dot, ada kalanya dia tuh kayak suka gigit-gigit dotnya gitu loh, karena mungkin kayak kok keras, kok aneh gitu kali ya rasanya.
Mungkin segitu dulu video dari aku. Kalian bisa coba menguung ataupun memobber, dan kalian bisa komen di bawah gimana hasilnya dan gimana pengalaman kalian ketika menyusui. Dan jangan lupa klik subscribe, kalian share ke teman-teman kalian barangkali membutuhkan videonya, dan jangan lupa like-nya. Bye, terima kasih.